dan bukunya kan. Tinggal di Kementerian PU apa, di Kementerian Pertanian apa, di Kementerian Pendidikan Dasar apa, di Kementerian ini, Kementerian ini, pasti ada. Nah, kalau semua ini bersama-sama, ayo kita keroyok untuk apa? Untuk mewujudkan segera. Sederhana ini. Jadi orang juga nanti ya penilaian-penilaian miring, penilaian negatif ini akan segera hilang. Jadi penilaian negatif ini jangan juga dinafikan. Penilaian negatif ini harus mendorong mereka untuk berkarya lebih besar. Jadi sedikit bicara, banyak bekerja. Bahkan bila perlu tidak usah bicara deh. Jadi kebiasaan Pak Jokowi belusukan ini juga diteruskan oleh para menterinya. Dicontoh ya. Di sektor masing-masing gitu. Dicontoh. Jadi jangan hanya presiden dan wakil presiden yang belusukan, para menterinya juga harus belusukan juga. Saya dengar pagi ini katanya saya baca di koran Pak Cahyokumolo akan ke Semarang. Oke. Nah, tapi jangan juga ke Semarang karena kampung halamannya di Semarang gitu. Kan itu tuh ya pasti Pak Cahyokumolo ke Semarang lah. Karena kampung halaman. Jangan hanya karena kampungnya Cahyokumolo di Semarang maka hari pertama dia menteri meninjau Kampung halaman itu jangan. Jadi harus ada sesuatu yang sangat penting di Semarang, maka dia akan ke Semarang itu. Kalau hanya sekedar untuk melepas rindu, jangan. Nanti saja tahun depan dibagus ya tinggal dulu Gunung Sinabung. Ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita lihat memang ketika menteri hadir itu tidak lagi untuk acara yang hanya sekedar gunjingan seremonial, tapi memang menyelesaikan masalah di lapangan. Jadi kalau selama ini kan nyaris sepertinya ya hampir tidak menyelesaikan masalah, justru membuat masalah. Jadi mereka berantem, misalnya soal impor daging, impor beras, berantem mereka. Saling menuding. Ah bukan saya kok. Nah kok setingkat menteri kok begitu. Nah ini nggak boleh terulang lagi dalam kabinet ini. Biarlah yang lalu kita jadikan pengalaman pahit dan kita belajar dari yang lalu untuk sekarang ini jangan kita terapkan lagi, jangan. Jadi membuka lembaran baru nih ceritanya. Saya yakin Jokowi JK ini akan membawa kabinet ini ke sana. Baik, Bang Elman, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan usai pariwara. Sekarang setelah dilantik kemudian sudah akan mulai bekerja para menteri ini dan akan diawasi oleh masyarakat ke depannya. Kira-kira kita asumsinya ya mudah-mudahan kabinet ini bisa berjalan dengan baik. Tapi katakanlah misalnya di tengah-tengah ada kinerja yang dinilai kurang. Kemudian apa? Tidak perlu pakai kata orang Jawa kan. Tidak perlu dengan sungkan. Kalau ada misalnya di jajaran kabinet ini tidak cakep atau tidak bisa kerjasama misalnya, ya menurut saya sih diganti aja, reshuffle aja. Jadi tidak perlu ada berat hati gitu ya, dan tidak perlu takut partainya marah gitu ya, tidak perlu. Karena sekarang buat Jokowi JK ini tidak ada lagi waktu berbulan madu kan. Hari ini harus kerja keras. Bahkan saya baca sekarang buat Jokowi JK ini tidak ada lagi waktu berbulan madu kan. Hari ini harus kerja keras. Bahkan saya baca kemarin kalau benar kata koran, Pak Jokowi ingatkan juga Menteri Peranan Wanita yang dari Papua. Dia bilang jangan pulang ke Papua, langsung kerja kan gitu. Artinya apa? Sekarang tidak ada waktu untuk berbulan madu, tidak ada waktu untuk berresmi-resmian, rapat-rapat kerja gitu. Nah, oleh karena itu waktu yang ada kan singkat. Maka itu kalau ada menteri yang tidak cakap, tidak bisa juga kerjasama, mungkin juga tetap mengagendakan ego pribadinya, ya menurut saya sih ganti. Apakah 3 bulan pertama, apakah 6 bulan pertama, apakah tahun pertama, kapan saja diperlukan ganti. Tidak perlu membuat pertimbangan macam-macam. Bahkan tidak perlu kan minta menterinya mengundurkan diri, dicarilah alasan karena membutuhkan untuk dekat dengan keluarga atau karena kesehatan tidak memungkinkan. Enggak, beritahu aja. Menteri Anu saya ganti karena nggak cakep. Menteri Anu saya ganti karena memang tidak bisa kerjasama. Menteri Anu saya ganti karena korupsi. Jadi
terbuka aja. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa ya apa namanya itu penghalusan bahasa. Tidak perlu. Sebutkan kenapa dia diganti. Korupsi kah? Tidak cakap kah? Tidak bisa kerjasama kah? Saya pikir itu pilihan-pilihan yang tepat, saya pikir. Ya, jadi sebenarnya butuh ketegasan dan juga keberanian. Saya percaya Jokowi punya keberanian. Dan itu dia sudah tunjukkan ketika memimpin Jakarta 2 tahun lebih, 2 tahun kurang, dia sudah terapkan itu. Dan nanti juga saya pikir di kabinet ini mungkin dia lebih tegas. Kalau dia tegas, pasti di daerah juga akan ikut. Tapi kalau tidak tegas, daerah juga pasti nggak tegas. Jadi saya pikir pengalaman beliau di Solo, pengalaman beliau di Jakarta, bisa lah diterapkan di kementerian ini kan. Saya pikir beda-beda tipis itu. Kalau di sana skopnya wilayah, sini skopnya nasional. Tapi sama-sama menghadapi manusia juga, pekerjaannya juga sama. Nggak ada bedanya itu menurut saya. Jadi sebenarnya ini sepertinya terbalik ya. Misalnya kita lihat tauladan itu harusnya mulai dari tingkat paling atas, kemudian mulai turun sampai ke kepala daerah. Kalau ini Jokowi dari seorang kepala daerah kemudian akhirnya membawa tradisi itu ke lingkup nasional. Nah, makanya karena beliau itu berpengalaman jadi wali kota, berpengalaman jadi gubernur, sekarang jadi presiden, jadi lebih mudah buat beliau. Jadi artinya dia tidak ujuk-ujuk langsung jadi presiden. Dia tahu sebetulnya apa yang terjadi di kewali kotaan, di gubernuran. Jadi sama saja. Maka ini menurut saya sih buat beliau tidak sulit. Yang penting ada ketegasan. Dan yang penting lagi memang tidak boleh mengulangi menunda persoalan. Jadi presiden jangan pernah menunda persoalan. Persoalan hari itu juga diselesaikan. Jangan, katakanlah sekarang kan banyak, katakanlah misalnya kasus misalnya GKI Yasmin yang di Bogor, ada HKBP LPA di Bekasi, itu kan bertahun-tahun itu mereka demo beribadah di depan istana itu. Coba bagaimana mengakhiri peribadahan di Monas itu supaya berakhir, bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin Pak Jokowi bisa menugaskan Menteri Agama atau apa, terserah. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali permasalahan di negeri ini yang menunggu segera campur tangan dari pemerintah. Oh ya, karena sudah terlalu lama masalah ditunda. Jadi sudah terlalu banyak masalah yang coba para pejabat negara itu menghindar dari masalah. Seperti tidak ada masalah. Padahal masalahnya makin hari makin menggelinding dan satu ketika rakyat bisa marah. Oke, baik. Bang Elman, terima kasih hari ini sudah hadir di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan Vina. Masih ada informasi lain yang